Halo Sport Lover, salam olahraga. Bertemu kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Beragam informasi seputar Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda. Dan Piala Dunia sudah memasuki babak knockout ya. Sudah kita dapatkan beberapa negara yang akhirnya bisa melaju ke perempat final. Kita akan bahas bersama dengan wartawan senior Bung Darjo Soet yang sudah hadir bersama kita. Salam olahraga Bung. Jaya. Baik Bung, ini kalau kita lihat di babak perempat final ya. Negara-negara yang sudah menjadi favorit dari seluruh pecinta sepak bola ini berhasil mengatasi pertandingan-pertandingan dan akhirnya melaju. Salah satunya yang nanti akan saling berhadapan ini yang cukup seru ya, yakni pertandingan antara Argentina dan juga Belanda. Seperti itu. Nah, ini seperti apa ini, Bu? Ya. Gini, jadi Piala Dunia memang demikian. Jadi pada babak penyisihan grup muncul kejutan-kejutan dari tim ketiga sehingga mereka sampai pada tahap juara grup, misalnya seperti Jepang sampai lolos juara grup mengalahkan Jerman dan Spanyol. Tapi dalam perjalanan babak knockout itu kemudian akhirnya hanya tim-tim yang tradisional saja yang bisa bertahan. Jadi di sini kemudian muncul Belanda mengalahkan Australia, Argentina. Belanda mengalahkan Amerika Serikat, terus Argentina mengalahkan Australia. Jadi Belanda berhadapan dengan Argentina ini akan selalu menjadi pertandingan seru. Kedua tim paling tidak sudah 5 kali bertemu di 5 Piala Dunia, tapi yang paling tinggi adalah ketika final Piala Dunia 78 di Argentina sebagai pemenang dengan skor 3-1. Kemudian terakhir pada 98 di Prancis kebalikannya Belanda yang menang. Sebelumnya tahun 74 juga Belanda menang 4-0. Jadi pertemuan kedua negara itu akan selalu dinantikan. Baik, antara Belanda dan Argentina. Dua-duanya ini menjadi favorit, saling mengalahkan ya. Tapi kalau dilihat dari materi pemain ya, untuk Belanda di tahun ini dengan Belanda ketika dulu-dulu mengalahkan Argentina, seperti apa ini perbedaannya? Ini kelihatannya semua ini sangat kuat, ada Memphis Depay, kemudian Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan masing-masing ini kuat dan kecerdikan nanti pelatih Van Gaal dalam meramu tim untuk bisa mematikan Messi akan menjadi kunci apakah Belanda bisa mengalahkan Argentina dan sebaliknya Scaloni juga akan meracik tim memanfaatkan ketangguhan Messi didukung oleh mungkin Di Maria atau pemain-pemain lain yang jadi andalan itu. Baik, walaupun Argentina ini sudah melaju ya, melewati beberapa babak, masih banyak pengamat yang menyatakan bahwa Argentina ini belum total seperti itu ya, belum mengeluarkan segala kemampuannya. Nah ini seperti apa? Apakah memang disimpan terlebih dahulu untuk menghadapi masa-masa yang kritis atau seperti apa ini? Jadi kali ini Argentina mungkin justru jadi tim unggulan paling utama ya, karena terakhir sebelum menang ke Piala Dunia itu mempunyai catatan 35 kali rekor tak terkalahkan. Itu akan menjadikan Argentina meramu tim untuk bagaimana mempertahankan prestasi itu. Dan terbukti malah pada pertandingan pertama justru rekor itu patah oleh Arab Saudi. Jadi dengan posisi seperti itu justru tim-tim lawan itu di samping memang target pribadi menang, kedua strategi yang diterapkan lawan akan lebih antisipatif terhadap permainan Argentina dengan modal yang sangat kuat 35 pemain itu. Setiap tim akan berusaha mengalahkan. Justru Argentina itu menjadi semacam kurang tahu strategi lawan karena tidak terlalu istimewa mungkin itu. Baik, kuncinya masih di Messi tentu saja ya. Ketika tim lawan ini mungkin bisa menutup ruang gerak dari Messi, Argentina akan kesulitan biasanya untuk memenangkan pertandingan. Strategi apa nanti yang mungkin akan diterapkan oleh Van Gaal ini? Apakah kemudian akan mengunci Messi dengan beberapa pemain bertahan atau seperti apa ini?
Kemungkinan seperti itu karena dalam beberapa pertandingan kemarin terlihat sekali bahwa alur bola itu akan sedemikian rupa diolah untuk dikembalikan ke Messi. Jadi padahal pemain lain punya ruang tembak ya, masih berusaha mengolah bola untuk kembali ke Messi. Jadi semuanya, kalau ruang paling nggak alur-alur bola ke Messi tertutup itu akan melemahkan Argentina. Kalau Belanda sendiri seperti apa? Perjalanannya bisa dibilang lebih mulus ya daripada Argentina untuk menuju ke babak-babak selanjutnya. Jadi Belanda karena di grup ini dianggap paling sukses ya, karena nggak kalah, hanya seri. Jadi perjalanan melawan Argentina modalnya lebih tinggi dibanding Argentina sendiri yang dia harus menguras energi bagaimana memenangkan 2 pertandingan melawan Meksiko dan sehingga bisa lolos ke babak kedua, dan melawan Australia kemarin pun pada menit-menit terakhir hampir saja kemasukan gol, makanya itu kipernya langsung dirangkul sama pemainnya sebagai wujud support seperti itu mungkin ya. Baik, nah ini untuk kedua tim ini apakah sudah ada pemain-pemain yang mungkin tidak bisa bermain ya di babak selanjutnya karena akumulasi kartu kuning atau juga mungkin cedera seperti itu? Kelihatannya keduanya aman-aman saja. Kalaupun kartu kuning baru 1, jadi masih bisa main lagi. Sementara yang cedera tidak terdengar kabar adanya pemain cedera. Baik, jadi mereka nanti akan tetap turun dengan full tim seperti itu ya. Ketika kemudian Argentina atau juga nanti Belanda ini lolos seperti itu ke semifinal, nanti siapa lawan yang kemungkinan akan dihadapi? Kalau dari jalurnya itu kemungkinan ada jalur Brasil. Belum Brasil ya, Prancis dulu ya, Prancis, Inggris itu dulu, baru nanti kemungkinan ketemu Brasil. Itu makanya kemarin ketika Argentina kalah dari Arab itu banyak spekulasi, ada di Instagram mengatakan bahwa Argentina sengaja mengalah dengan tujuan menghindari pertemuan Brasil pada babak semifinal. Tapi ketika memang benar kalah dan sehingga tidak ada pilihan, justru Argentina memenangkan 2 pertandingan dan akhirnya sudah grup malah akhirnya terus. Jadi kalau itu dianggap strategi terlalu dini ya, karena pertandingan pertama kan berikutnya tidak bisa memilih pertandingan calon lawan. Untuk bisa lolos harus menang apapun kondisinya. Baik, jadi memang awalnya mungkin ada beberapa strategi seperti itu yang diterapkan oleh tim-tim unggulan, namun ternyata ada beberapa kejutan sehingga membuat tim-tim unggulan ini harus tampil jor-joran juga seperti itu ya. Jadi ini nanti akan menjadi satu pertandingan yang sangat seru ya, antara Belanda dan juga Argentina. Namun sepertinya Argentina masih tetap akan diunggulkan ya Bung. Dan ini ada mitos ya, jadi bisa dipercaya atau tidak bahwa kegagalan penalti Messi itu apakah akan meniru jejak Maradona dan Mario Kempes. Jadi tahun 78 itu Mario Kempes gagal penalti. Akhirnya Argentina juara. Kemudian 86 Maradona juga gagal penalti, juara. Itu apakah mitos ini menjadi terulang atau itu hanya utak-utiknya kita sebagai cocologi seperti itu ya. Karena kemarin Messi sempat gagal penalti. Jadi kemungkinan nanti dicocokkan akan menjadi Argentina juara seperti itu. Itulah menariknya Piala Dunia, ada segi apapun akan menjadi bahan cerita tentang Piala Dunia seperti apa nantinya itu. Baik pendengar, nanti kita lihat ya, apakah kemarin dengan gagalnya penalti dari Messi ke gawang Polandia ini akan membuat mitos itu kembali terulang dan Argentina akan menjadi juara. Nanti bisa Anda saksikan tentu saja setelah pertandingan antara Argentina melawan Belanda. Beragam informasi seputar Piala Dunia masih akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Sampai jumpa dan salam olahraga.